Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku. Jadi sebelum kalian menonton video ini, terlebih dahulu jangan lupa buat klik tombol subscribe di bawah sini. Oke, udah? Serius udah. Aku hitung deh sampai 5 detik buat kalian klik tombol subscribe. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Jadi kemarin aku kan sempat bikin video ini, kuliah apoteker vis kuliah S1 farmasi. Terus di situ tuh aku kayak share pengalaman aku tentang kuliah S1 dan kuliah apoteker itu, ngebandingin dikit. Dan ya emang nggak bisa dibandingin sih sebenarnya, karena ada sesuatu yang nggak bisa dibandingin, maksudnya tuh stage-nya beda. Terus ada yang komen di di video tersebut, ini dari Efrija, katanya aku bukan orang yang pinter-pinter amat, biasa aja lah, kira-kira bisa nggak Kak masuk profesi apoteker? Wow, pertanyaan yang bagus sekali. Jawabannya yes, of course. Jawabannya iya, soalnya kita kayaknya sama deh. Soalnya aku juga bukan orang yang pintar-pintar amat. Aku bukan orang yang cerdas, yang pintar banget sampai satu kali tes langsung masuk, itu enggak. Jadi gini, aku itu kemarin sebenarnya daftar pertama bukan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tapi karena sebelumnya itu aku ikut tes profesi apoteker juga kan, itu aku nggak langsung lolos loh. Selama kamu mau berusaha, bertekad, dan nggak mau terus mencoba, kalau gagal lagi coba lagi, pasti kamu bisa. Jadi gini guys, aku mau sekalian nih share ke kalian gimana kemarin aku buat lolos masuk profesi apoteker. Jadi kan aku ini kuliah S1, seperti yang kalian tahu, aku S1-nya di UIN Alauddin Makassar. Dan kemarin aku lulus tahun 2018 tapi November, tapi dapat ijazahnya baru di bulan 1 kan. Nah, karena aku baru dapat ijazahnya di bulan 1 itu, buat pendaftaran yang di area Makassar itu udah tutup. Yang di Unhas udah tutup, yang di UMI juga tutup. Kalau aku mau nunggu buat 6 bulan lagi, buat nunggu semester selanjutnya, aku nggak yakin juga aku bakalan langsung lolos. Jadi aku tuh nggak mau aku nganggur terus nungguin yang nggak pasti gitu loh. Jadi kayak misalnya udah nunggu 6 bulan terus ngetes lagi, ternyata lulus, itu ketakutan yang aku buat sendiri sih, walaupun sebenarnya belum pasti, tapi aku tuh kayak mau waktu yang efektif gitu loh. Jadi aku cari aja nih kampus-kampus apa sih yang nerima, yang buka profesi apoteker. Jadi aku carikan, kebetulan aku dapat tuh di Jakarta, di Universitas Pancasila. Aku coba daftar di sana dan aku nggak lulus. Tapi nggak apa-apa, karena gimana ya? Mungkin itu bukan rezeki aku di sana, tapi aku nggak berhenti buat coba lagi. Karena aku udah terlanjur ada di Jakarta sama teman-teman aku, jadi aku tuh ke Jakarta berlima nih sama teman-teman, semuanya pada daftar dan gak ada yang lulus di UP pada saat itu. Terus kemudian karena kita udah terlanjur di sana, kenapa nggak sekalian aja cari yang di sini, toh kita udah di sini kan. Terus ada tuh buka pendaftaran di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tapi masih ada sebulanan lebih gitu. Jadinya aku sama teman-teman aku memutuskan ya udahlah, tungguin aja. Nah, ya udah deh, kita tungguin, kita ikut tes tahap satunya, dan pengumumannya itu bulan Juni kalau nggak salah. Bulan 5, kok lupa sih. Pokoknya pengumumannya tuh, pokoknya aku ke Jakarta itu bulan Februari. Terus aku tes tahap 1 itu bulan Maret atau enggak awal April, berarti pengumuman tes tahap satunya itu di bulan Mei, dan tes lagi di bulan 6, dan pengumuman tes tahap 2 nya itu bulan 6 juga. Ini kalau nggak salah ingat, ntar deh aku cari lagi. Jadi gitu. Tapi yang pas pengumuman tes tahap 1 itu
ternyata yang lulus aku doang, yang teman-teman aku yang lain itu belum rezekinya, jadinya ya udah, dan kita udah terlanjur pulang lagi ke Makassar. Dan aku mau nggak mau balik ke Jakarta sendiri, padahal pada saat itu aku nggak punya family, nggak punya teman dekat juga, nggak punya. Jadi anak rantau bener-bener ya udahlah, aku nggak mau nyanyiin kesempatan ini, soalnya belum tentu orang lain juga pengen lulus gitu loh, belum tentu juga kan mereka, belum tentu aku yang udah keterima mau tes lagi ini ada kesempatan lain juga, dan belum tentu aku kalau misalnya tes di Unhas ini bakalan lulus. Jadi aku mau patin kesempatan itu, ya udahlah aku ke Jakarta lagi tes tahap 2, dan aku di sana cuma seminggu doang terus balik lagi ke Makassar. Ya walaupun sebenarnya kalau dipikir-pikir itu lumayan bukan membuang duit sih, maksudnya tuh sayang aja gitu loh, itu kan duit transportasi, itu kan duit orang tua. Jadi aku benar-benar berusaha, ya Allah, sambil berdoa semoga yang aku lakuin ini benar-benar gak sia-sia, dan aku minta doa dari orang tua aku, doa ayah ibu, dan mereka semua ngerestuin aku buat berangkat buat ikut tes tahap 2. Pas pengumuman bulan Juni itu ternyata aku lulus, jadi alhamdulillah, dan ya bersyukur sih. Jadi aku ini juga bukan orang yang pintar, jadi aku termasuk orang yang beruntung, aku bilang. Jadi kemarin aku juga sempat ketemu sama orang, namanya siapa ya, lupa kak, siapa ya namanya, pokoknya dia itu udah kerja, menurut aku orangnya pintar, tapi dia kemarin bareng sama aku lulus tes tahap 1, tapi pas tes tahap 2 dia nggak lulus. Jadi tuh kepintaran nggak menjamin seseorang buat langsung lo bakalan diterima nih, dan juga kapasitas otak itu juga nggak menjamin, secerdas-cerdasnya kamu nggak menjamin juga lu bakalan langsung lulus. Jadi ini apa ya, ini tuh faktornya bisa faktor ya otak iya, tapi keberuntungan juga iya. Jadi menurut aku, kalaupun kamu nggak pintar-pintar banget, aku yakin kamu kalau kamu punya tekad yang kuat buat ngelanjutin kuliah, kamu pasti bakalan lolos, kamu pasti bakalan bisa kuliah kok. Jadi itu tuh back to ourselves. Jadi kembali lagi ke diri kita, seberapa besar usaha kita buat bisa lulus sih, terus seberapa kuat mental kita buat ngadapin kalau misalnya gagal lagi, mau tes lagi nggak. Dan buat kamu yang tadi nanyain, aku bukan orang yang pintar-pintar amat, sama aku juga bukan orang yang pintar-pintar amat. Buktinya waktu tes di yang pertama itu, tes masuk profesi, aku nggak langsung lulus, dan aku jadinya coba lagi dan alhamdulillahnya keterima. Terus ada juga temen aku ini yang tes di kampus pertama itu gagal, tes di barang aku juga itu gagal, terus dia coba lagi di kampus lain dan ternyata dia keterima. Jadi intinya itu, kalaupun misalnya nanti kamu gagal, jangan berhenti untuk mencoba, teruslah berusaha, karena aku yakin kamu pasti bisa. Karena kegagalan itu adalah ketika kita berhenti untuk mencoba. Ketika kita menyerah berarti kita gagal. It's the point. Dan juga aku punya temen nih, dia udah coba berkali-kali, kalau nggak salah dia bilangnya 8 atau 9 kali ya, dan akhirnya baru lulus deh. Jadi buat kamu terus semangat ya, karena aku yakin kamu juga bisa kok. Aku bukan orang yang pintar, aku bukan orang yang cerdas, aku juga bukan orang yang kaya banget yang bisa ngetes sana ngetes sini, tes lagi ya, karena kan tes itu juga butuh uang ya. Jadi ya doa dan usaha.